Oke, jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, ini memang kegiatannya CDP, tapi kemudian kami selaku komunitas belajar SMK Desa Tabulangan inginnya itu apa seperti itu untuk mengadakan kegiatan sehingga nantinya kami akan mengeluarkan sertifikat yang nantinya bisa diunggah di LHKPNN Bapak Ibu semuanya gitu ya. Karena kemarin saya lihat banyak dari teman-teman guru itu masih kurang poinnya seperti itu. Memang itu tidak membuat sesuatu yang berpengaruh di bulan hari, tapi itu merupakan sebuah pertimbangan dari kami sebagai administrasi dari PNN itu sendiri. Jadi kami di sini hanya mewadahi Bapak Ibu guru agar mudah untuk mendapatkan yang lebar. Silahkan nanti mungkin ini bisa banyak bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian karena terkait dengan rapor pendidikan kita SMK Desa Tabulangan untuk penerapan budaya positifnya itu masih dalam kategori belum memadai. Mudah-mudahan kepada yang terhormat Bapak Sulaiman Hidayat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari-hari bersyukur yaitu membaca pada kesempatan ini meminta Syahid selaku sahabat dan pengalaman budaya kepada ibu sebetulnya masih budaya ini tidak asing bagi kita. Kadang kita itu melaksanakan sehari-hari tetapi tidak kita rasakan. Jadi secara ini mungkin kita juga akan berpengaruh kepada lembaga yaitu kepala sekolah. Apabila kepala sekolah tidak bisa, otomatis lembaga tidak bisa, maka akan berpengaruh ke kabupaten Sampang. Jadi intinya tolong kepada ibu yang kosong-kosong, terutama yang segera isi, minta petunjuk ke teman-teman yang lain. Saya kira kalau ada niat tidak akan sulit kok selama ada niat. Jadi apalagi Bapak dan Ibu sudah seorang guru, tidak ada alasan untuk tidak tahu. Karena mungkin tidak tahu. Yang adalah dari mana orang. Tidak apa ada orang dan tidak banyak jalan menuju Roma. Sekarang dari beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berprihatin guru-guru saya juga izin Bapak Herman ingin menyampaikan sebelumnya yang terhormat saya Bapak adalah
pertama adalah saya memiliki tugas dari PDP Empat. Budaya positif ini sebenarnya apa yang kita ketahui, posisi kita ada di mana, dan sudah kita lakukan di mana. Dan kelemahan kita sebenarnya satu Bapak Ibu, yaitu tentang dokumentasi. Jadi dokumentasi itu sebenarnya sangat penting untuk apa yang kita sendiri. Kalau teman-teman yang belum ngerti, itu biasanya diambil salah satu bentuk praktik baik kita sharing di sini selalu teman-teman semuanya sharing praktik baik, yaitu tentang budaya positif seperti itu ya. Apalagi sekarang musimnya PMM, daripada Bapak Ibu ikut workshop yang kalau yang sebelumnya bayar 10.000 dan sebagainya, kita ikut campur baur di sini, insya Allah sudah memenuhi satu kata, yaitu 4 poin. Kita melaksanakan sekarang, tapi kita pakai untuk di semester berikutnya itu bisa. Jadi bisa kita atau pembentukan visi dan misi. Insya Allah saya akan menunggu dari PP saya kapan waktunya. Saya akan juga menyampaikan kepada teman-teman yang berbudaya positif itu. Kita harus memposisikan kontrol dulu. Ada kontrol dulu, nilai-nilai kebijakan, ada keyakinan kelas, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Yang saya bahas di sini adalah tentang konsep inti budaya positif, ada kurang lebih 8. Namun posisi apa yang tentang disiplin positif dengan nilai-nilai kebijakan ini kalau diterapkan di dalam YGP itu dijadikan satu, kemudian akhirnya menjadi 6. Ada 6 pokok materi yang diterapkan atau yang dipelajari. Ini sebenarnya adalah suatu perubahan metode pembelajaran kita. Metodenya kita ada muncul, mungkin Bapak Ibu yang bisa setuju, bisa juga tidak sepakat ya dengan perubahan ganti menteri, ganti kurikulum. Itu sudah menjadi kata yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya. Akan tetapi bukan seperti itu arahnya Bapak Ibu. Ganti menteri, ganti kurikulum bukan seperti itu. Dengan diubahnya suatu paradigma pembelajaran itu sebenarnya mau mengamankan kita para saya pernah waktu SMP itu ditempelin sama guru saya. Coba aja diterapkan di zamannya yang sekarang, anak ditempelin, ujung-ujungnya kita yang sama. Ujung-ujungnya kita yang sama. Oleh sebab itu, perubahan kurikulum sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar diubah atau suatu proyek, bukan. Oh, kamu nanti tidak naik, kamu berubah. Itu yang harus kita implementasikan. Nah, tetapi 1 hari atau 1 minggu, 1 bulan dan seterusnya ketika anak itu lulus dari SMK, saya bilang dia lebih sukses daripada kita sebenarnya. Nah, konsep tentang teori kontrol ini sebenarnya ilustrasi guru mengontrol murid semuanya. Itu arahnya pada kita Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru
kita harus bisa mensiasati mereka, kita harus bisa menjadi seorang teman bagi mereka, terus kita juga harus bisa menjadi seorang manajer bagi siswa kita untuk mengarahkan, khususnya kita yang sekarang ini. Kalau dulu kita mengarah semua Bapak Ibu, dimulai dari diri kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi seorang tauladan. Intinya seperti itu, kita harus bisa memberikan contoh terlebih dahulu, baru kita akan mengajak siswa kita untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah registrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi intinya ketika ada seseorang yang mengkritik Pak, jangan kayak tadi ada yang mengkritik saya juga, Bang, mic-nya kurang ke atas. Jadi kita jangan merasa berkecil hati atau apa, justru di situ kita jadikan suatu motivasi kita untuk membangun demi kebaikan kita semua. Sama ketika kita misalnya belajar mengajar siswa kita, tiba-tiba Pak ngajarnya jangan cuma asal nulis misalnya, itu jangan membuat diri kita semakin terlena dari semakin sakit hati. Justru itu untuk membangun karakter kita untuk menjadi yang lebih baik sebenarnya. Itu salah satu bentuk kontrolnya kita agar kita bisa menjadi yang terbaik. Tujuannya adalah untuk peserta didik kita. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaafkan. Ini siapa? Seperti tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan, kalau itu ranahnya kepada Kabupaten Sampang, maka saya harus minta kan seperti itu. Tapi demi kebaikan semuanya. Gara-gara perbuatan orang satu, semuanya harus berakibat fatal, maka ada kalanya orang yang dewasa di sini bisa diartikan adalah orang yang memiliki level di atasnya kita atau memiliki jabatan di atasnya kita. Seperti itu. Pertama aja, kalau realitas kebutuhan kita sama, kalau di teori itu kita melihat suatu perbedaan. Menginginkan kita itu kepada peserta didik kita itu, ayo ke barat, itu inginnya kita. Tapi di teori kontrol itu tidak seperti itu. Kita harus menyiapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, sesuai dengan kebutuhan dan program zaman itu yang kita harapkan sekarang. Jadi tidak semuanya akan mengikuti kita ke barat. Ada kalanya akan yang stagnan di tempat, ada kalanya yang akan berlawanan. Kita harus menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu sebenarnya salah satu bentuk kontrol yang harus tertanam dalam diri guru. Nah, ini sebenarnya Kumo di UKP itu sudah sering ini ada kalanya. Ini nanti menjadi materi saya, desiminasi di budaya positif.
dalam bagus berkembang. Dan saya juga belajar apa yang ditinggalkan dulu, nanti yang kurang pada diri saya membuka lebar tujuannya adalah untuk kebaikan saya yang khusus umumnya adalah nanti buat peserta didik. Jadi disiplin positif ini berdasarkan dari dengan saya belajar mengacu pada disiplin diri. Jadi semuanya kontrolnya itu ada pada diri kita semua. Tidak ada yang dilakukan. Yang lain hanya sebagai ekstrinsi, sebagai apa ya, tambahan. Tapi semuanya adalah harus merubah diri kita semua. Dalam diri kita itu ingin merubah sesuatu harus dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi dengan kita bersadar untuk berbuat apa yang kita lakukan misalnya sesuai tepat waktu dan tidak terbengkalai mungkin seperti itu. Jadi nah, nilai-nilai kebaikan kalau kita gabungkan antara disiplin dengan nilai-nilai kebaikan ini, pasti di dalam proses pembelajaran itu ada yang harus kita terapkan adalah profil pelajar Pancasila, yaitu primer program. Ini adalah salah satu bentuk metode. Kalau dulu namanya metode pembelajaran PPP itu namanya adalah tidak hanya mendidik, tidak hanya mengetahui, tetapi kita juga mendidik dan apa yang menjadi kebutuhan sebagai diri kita sesuai dengan perkembangan dan perkembangan zaman, dan kita juga harus bisa menyiapkan, terutama bisa diterima oleh masyarakat luas. Itu harapannya kita. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia dalam segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi pasti manusia itu banyak suatu. Kebebasan di sini artinya jangan membebaskan sebebas-bebasnya, tetap kepada yang tadi mengontrol diri. Masing-masing perilaku manusia ini tidak nyaman kalau berlaku. Semuanya sekarang bukan sesuatu aturan yang diterapkan di kelas. Oh, saya membuat suatu aturan ini di kelas agar bisa dilakukan oleh, tetapi yang harus menjadikan di disiplin positif ini, aturan itu harus diubah menjadi suatu kesepakatan. Kesepakatan nanti harus diubah menjadi suatu keyakinan. Jadi ketika anak yakin kepada suatu hal, maka mau tidak mau mereka akan melaksanakan. Ayo keyakinan menjadi aturan. Itu pasti larinya ke sana. Kalau yang nomor 2 untuk menjadi orang yang baik, nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu tidak terencana. Jadi kalau kita menghukum itu langsung aja namanya hukuman. Kalau konsekuensi ini terencana, apa konsekuensi itu terencana? Salah satunya kita membuat suatu kesepakatan di kelas ketika ada satu siswa yang melanggar, maka kita harus hukumannya apa atau konsekuensinya apa. Kalau restitusi itu adalah proses untuk menciptakan atau menyelesaikan suatu problem atau masalah. Tapi kalau di mandiri di ini menjadi satu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa hubungannya?
kalau hukuman itu secara langsung, kemudian konsekuensi ini ada rencananya, kita buat kesepakatannya, dalam institusi ada proses penyelesaian. Nah, ini 5 posisi kontrol dulu. Kalau hukum sifatnya seperti itu, kalau membuat rasa bersalah, jadi kalau ada anak yang salah, jangan langsung kita hukum agar anak itu tidak merasa minder nanti dan kemudian besoknya kalau sesuatu pasti besoknya nggak akan balik lagi atau pindah sekolah. Jadi kita stimulus dengan kata-kata ada yang berbuat masalah, yang berbuat salah merasa bersalah, intinya seperti itu. Dengan kata-kata kita harus bisa menjadi seorang teman, tapi jangan lupa karena kita sebagai seorang guru, kita harus bisa mengontrol diri kita jangan hanya menjadi seorang teman. Terus sifatnya kita juga bisa memantau. Yang terakhir adalah menjadi manajer kalau di sini, yaitu seperti tadi Pak Herman. Kalau bapak ibu ya kali ini kalau ada kasusnya sama, ada juga yang tidak memakai akhir. Kalau yang sebelah sana, sebelah kanannya saya, tadi umat sudah membuat merasa bersalah, sudah kira-kira apa? Jadi coba kita buktikan ya. Jadi kita harus menggait dia, menyadarkan dia seakan-akan kalau saya hidupnya harus terang-terang. Baik, yang kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ini sudah tidak menjadi pemantauan. Jadi kita harus memantau. Kaitannya cuma ada 5. Ada apa namanya? Guru, tempat masalah, teman, kemudian memantau, kemudian ada manajer. Jadi kalau memantau itu karena kita sudah memantau keyakinannya, sudah ada kita juga, kesepakatan sudah kita buat dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mau mengatakan atau memberikan suatu nasihat bahwa anak itu tidak salah, kalau bahasanya seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tapi ada bahasanya juga, kalau cuma seperti itu bisa juga berhukuman. Tapi kalau melanggar, kamu tahu konsekuensinya. Di situ baru bahwasanya kita memantau keyakinan yang sudah kita buat apa dan yang dilakukan oleh peserta didik kesananya. Oke, dan ini apa kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Ini baru manajer Bapak Ibu. Tinggal caranya kan. Jadi kalau manajer itu sifatnya bukan dia yang menyelesaikan masalah, biarkan masalah itu kepada peserta didik sendiri yang bisa menyelesaikan. Akan tetapi kita hanya memberikan suatu stimulus langkah-langkahnya seperti apa. Oke, bisa dilanjut. Nah, kalau seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa ada yang memantau, yang lain. Baik, ada yang berbuat salah. Oke, kita tunjuk ya. Berbuat merasa bersalah. Saya kecewa dengan akhirnya dia. Ibu itu kenapa, bapak itu kenapa ya kecewa sama saya? Mungkin karena saya
Tua. Jadi suatu keyakinan, kalau keyakinan saya kurang yakin. Jadi kalau saya yakin maka saya mengakui cara seperti itu. Jadi orang-orang itu identik dengan cuma, tetapi kalau suatu keyakinan akan gap antara seorang guru dengan siswa itu bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi stimulus yang kita harus kasih. Kalau siswa itu bersalah, nah, pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan, saya membuat suatu apa yang menjadi keinginan siswa itu seperti apa, biar pembelajaran saya itu kondusif, biar pembelajaran saya itu berjalan dengan baik, tujuan dari saya untuk mengajar itu tercapai. Jadi saya membuat ada suatu kelas kecil yang kami ditempelkan oleh anak-anak, kemudian ada beberapa anak untuk maju mempresentasikan dari temannya atau punya dirinya sendiri. Setelah saya mengajari kepada peserta didik saya agar dia berani untuk tampil di depan umum seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang dinamakan segitiga institusi. Segitiga institusi itu adalah pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan peserta didik kita, maka kita ketika ada siswa yang melanggar suatu keyakinan tersebut, kita harus caranya adalah dengan segitiga restitusi. Pertama, pendekatan dulu. Benar nggak? Saya tadi contohnya seperti ini. Saya tadi mendengar dari musika bahwasanya kamu terlambat. Akhirnya dia bilang, ya betul. Akhirnya dia ada di posisi menstabilkan identitas bahwa saya ini betul tadi di beda misalnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa nggak boleh tidak boleh? Karena saya terlambat. Kenapa bisa membuat terlambat? Saya masih akan dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan, bisa nggak kamu menyelesaikan masalahnya? Gimana caranya? Kalau saya tidak terlambat atau tidak kesiangan, saya harus diberi dan sebagainya. Di situ salah satu contohnya. Tapi sebenarnya ada kata di depannya. Ingat sosok bodoh, ingat yang kapsol, kuih daya. Saya baru tahu bahwa itu beneran. Setelah saya ikut PGP. Kalau itu namanya cuma teori aja. Lambangnya SMK yang kayak. Saya baru tahu. Oh ternyata kayak gitu. Lambangnya topi SMK yang Garuda itu apa? Teori.
demikian Bapak Ibu yang saya lakukan praktek baik tentang penerapan budaya positif. Harapan dari saya semuanya, ini harapan saya teman-teman, kalau harapan itu pasti besar dan panjang. Jangan kita hanyalah mengatur siswa kita, akan tetapi kita harus membenahi diri dulu. Yang sering saya temuin, mohon izin Bapak, ini sekalian kita kan sama teman-teman nih, itu apa namanya, seringnya jam kosong. Jadi itu yang membuat peserta didik kita itu katanya karena waktu upacara Hari Kebangkitan Nasional itu kemarin bolong itu karena disebabkan oleh jam kosong sebenarnya. Kalau di TKJ saya membuka diri untuk siswa TKJ. Kalau misalnya kalian kurang waktu belajar, waktu dari jam 7 sampai jam 14.10, saya akan standby sampai jam 3, sampai jam 3 atau sampai jam setengah 4. Saya membuka diri, ada di lab, bukan berarti saya ingin menghindar dari Bapak itu jarang ada di kantor, bukan. Tapi saya membuka lab, siapa yang mau belajar, mungkin takutnya ada siswa yang ada tugas untuk memetik, kami persilahkan. Silakan pakai sini fasilitasnya sekolah. Saya hanyalah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Perkara siswa nanti lulus mau jadi apa, itu adalah satu rezekinya anak, yang kedua adalah hasilnya anak. Yang penting saya sudah memberikan biar tidak ada hutang moral sama peserta didik saya, seperti itu. Baik, kurang lebihnya Bapak Ibu saya kembalikan kepada moderator. Mungkin jika ada satu pertanyaan, tapi jangan susah-susah, biar saya bisa menjawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu guru, silakan mengajukan tanggapan atau pertanyaan atau sebuah refleksi barangkali kepada Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di paparan saya sebenarnya datang terlambat ya, karena memang masih ada keperluan di layanan dari Travelisca. Jadi tadi menyikapi tentang hukuman seperti itu. Kalau tidak salah, mungkin nanti Mas Ahir juga bisa menjelaskan lebih rinci. Saya mendapatkan informasi bahwa hukuman itu akan berakibat 10 kali lipat, bahwa siswa itu akan berhenti sekolah ketimbang dengan pendekatan restitusi ya, seperti itu. Restitusi Bapak, segitiga bermuda. Saya kalau bikin dosen pendekatan ini, kalau kami di BK itu sebenarnya penerapan disiplin positif itu terkait dengan beberapa pendekatan teknik konseling ya. Tapi kalau dari segitiga institusi ini memang yang dipakai itu adalah pendekatan realitas seperti itu. Artinya siswa ditanya apa harapannya semacam itu. Kalau soal tadi segitiga institusi ya, menstabilkan ya. Kebetulan tadi saya menangani 2 siswa TKJ di BK, gitu saya mencoba menggunakan pendekatan itu gitu ya. Jadi kasusnya itu berdasarkan informasi bahwa siswa itu datang ke sekolah tapi nggak kelas seperti itu. Nah, terkadang siswa kita itu saat ditanya untuk menstabilkan, itu mereka dengan mudahnya bilang. Belum tentu saya berdiri di sini itu yang paling besar, meskipun saya PDP, saya juga ada Bapak Ibu yang duduk di
itu diberikan dari saya, monggo jangan sungkan-sungkan mengajari saya siap untuk belajar sama kalian. Bahkan ketika saya mengajar pun kepada saya untuk dilarang untuk menjadi siswanya. Salah satu contoh ambil di sini banyak kayak mungkin saya selalu banyak pada mungkin dulu ada siswa saya, tapi karena ilmunya yang mungkin saya harus belajar tentang IT ya. Bapak nggak malu, saya sempat ditanya sama Bapak nggak malu. Buat apa saya malu? Saya memang nggak tahu saya harus belajar. Mestinya kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang budaya positif emang ini perlu kita ketahui. Dan ini saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena saya baru join dan sedikit memahami dan pentingnya budaya positif kita lakukan di sekolah kita. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Menurut sampean yang enak untuk diberlakukan dari 5-5-nya ini di sekolah kita ini yang mana? Atau mana yang primer seperti itu? Atau kan 5-5-nya harus kita lakukan seperti itu? Terima kasih. Baik Bapak. Tapi mungkin saya minta bantuannya adalah berupa solusi. Jadi kalau menurut saya yang pas untuk siswa yang seusia kita, siswa kita SMA, kalau itu rumah nggak mungkin, itu sudah jelas nggak mungkin. Apalagi berbuat masalah seperti yang sudah ditanyakan oleh Bu Udin tadi. Saya nggak tahu ya, kayaknya saya masuk itu sudah pasti. Kalau mereka memantau, kita sudah selalu memantau. Kamu tadi nggak masuk ternyata seperti itu. Tapi kalau kita pendekatan menjadi seorang manajer, jangan terlena menjadi seorang manajer. Itu Bapak. Terima kasih. Jadi intinya 5 posisi kontrol ini tidak bisa dipakai di sekolah semua 5-5-nya itu. Harus ada yang primer. Semuanya dipakai. Kalau di dalam satu sekolah semuanya dipakai. Akan tetapi penerapan yang menurut kita pakai di sekolah kita ya. Positif harapan dari saya semuanya. Ini harapan saya.
mendengarkan juga saya dari fasilitator saya apa yang sudah Bapak terapkan. Kalau dari kalimat ini Bapak yang saya pakai itu ada dua. Yang pertama, saya harus bisa menjadi seorang teman. Akan tetapi kita jangan sampai terlena menjadi seorang teman. Ada kalanya nanti ketika ada siswa yang butuh bantuan sama kita dan kita tidak bisa membantu, siswa pasti akan kecewa. Oleh sebab itu kita harus bisa menjadi teman, kita juga harus bisa menjadi seorang manajer, memposisikan kita menjadi seorang guru. Itu kuncinya. Kalau yang lain, kalau teman kita ngobrolnya enak, kita menanyakan membuat anak itu merasa bersalah itu bisa, kita memantau pun juga bisa. Ada kalanya teman itu tidak harus menjadi seorang guru saja. Ada kalanya saya menjadi seorang guru bisa menjadi seorang anak bagi mereka. Akhirnya kita tahu Pak, belakang-belakang si anak ini akan menjadi apa, dari mana, dan seterusnya permasalahan di rumahnya itu seperti apa, kita akan menjadi tahu. Kalau kita anak membutuhkan bantuan sama kita dan kita tidak sempat untuk memberi bantuan, anak menjadi kecewa. Di situ letaknya. Kalau kita memposisikan menjadi seorang guru, anak butuh bantuan, hanya anak itu guru saya tak mungkin saya berikan sama dia, tapi mungkin saya minta bantuannya dalam berupa solusi. Jadi kalau menurut saya yang pas untuk siswa yang seusia kita, siswa kita SMK, kalau itu rumah nggak mungkin Pak. Itu sudah jelas nggak mungkin. Apalagi berbuat masalah seperti yang sudah ditanyakan oleh Bu Budi tadi. Saya nggak tahu ya, kayaknya saya masuk. Itu sudah pasti. Kalau merasa memantau, kita sudah selalu memantau. Kamu loh tadi nggak masuk ternyata seperti itu. Tapi kalau kita pendekatan menjadi seorang manajer, jangan terlena menjadi seorang manajer. Itu apa? Jadi intinya 5 posisi kontrol ini tidak bisa dipakai di sekolah semua 5-5 gitu. Harus ada yang primer. Semuanya dipakai. Semuanya dipakai. Kalau tidak ada sekolah semuanya dipakai. Akan tetapi penerapan yang menurut kita Itu sudah dipakai ya. semuanya dipakai. Kayak tadi Pak Herman hukum itu sebenarnya hukum. Bagi yang tidak mengerjakan PM, saya keluarkan dari itu sifatnya hukum Pak. Kalau PPW seperti itu akan masuk ke yang ini problem beda. Yang mau bertanya, kalau tidak ada pertanyaan atau masukan, saya butuh satu referensi dari Bapak Ibu Guru yang bisa mewakili dengan adanya acara diseminasi dari CGP ini. Kira-kira referensi apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini? Siapapun itu, saya tidak mau menunjuk, yang tersedia saja. Refleksi itu ini Bapak Ibu mungkin kelihatannya asing ya, tapi saya dapatkan lagi refleksi itu sebenarnya apa sih yang saya dapat hari ini, kemudian bagaimana perasaan saya, kemudian dari depannya itu saya mau diapain dari hasil ini seperti itu refleksi sebenarnya. Ya, hampir sama. Tapi kalau bahasa refleksi itu awalnya saya apa? Boleh. merefleksikan hal-hal yang saya lakukan dan kejadian-kejadian lagi penghukuman kepada siswa sehingga siswa kita semakin semangat untuk sekolah di SMK Negeri 1 Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Endang, saya dapat laporan dari ketua kelasmu bahwasanya kamu habis bertengkar ya sama temannya. Iya Pak, Sama siapa? sama Solihin. Bertengkarnya kenapa? Solihin selalu mengganggu dan ngatain saya cerewet Pak. Oke. Apa yang kamu lakukan sama Solihin? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki dia tanpa saya sadari, saya sampai menggebrak mejanya Solihin. Kamu sampai marah, sampai menabrak meja seperti itu, pasti kamu punya alasan ya. Alasannya kenapa sampai marah seperti itu? Iya lah Pak, masa saya diem aja waktu saya masuk ke kelas, terus saya langsung diledekin. Solihin juga satu piket sama saya, tapi dia nggak ngebantu saya. Jadi wajar saya marah-marah Pak. Jadi, kalau saya memposisikan seperti kamu dan posisi saya ada di kamu, pasti saya juga akan melakukan hal yang sama. Solihin juga tidak membantu piket, padahal ada jadwalnya dia piket kan, justru malah meledekin dia. Baik, menurut kamu tindakan kamu seperti itu benar apa salah? Salah Pak. Salah. Terus keyakinan apa yang sudah kamu langgar kira-kira di kesepakatan yang sudah diterapkan di kelas? Menghargai teman. Jika menghargai teman itu menurut kamu penting, tindak lanjutnya kamu nanti apa yang akan kamu lakukan? Harus lebih sabar dan menahan amarah. Kalau ada teman yang ngechat atau nggak piket, bisa langsung lapor ke kelas. Baik, itu adalah cara yang paling bagus, yang paling baik. Jika ada temannya lagi satu kelas yang tidak piket, bisa langsung kamu laporkan kepada wali kelas. Biar wali kelas nanti yang akan bertindak. Ya, baik Endang, terima kasih atas waktunya. Kamu sudah menceritakan permasalahannya. Tetap semangat ya, tidak usah berkecil hati, tidak usah merasa kalau kamu terpecilkan gitu ya. Tetap semangat, terus belajar agar bisa menjadi anak yang baik. Ya, baik. Terima kasih. Langsung kembali ke kelas ya. Iya, Pak. Ya. Anak, silakan kalian nanti membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan ini asal mulanya berawal dari sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu turun menjadi suatu aturan. Tapi di sini bukan suatu aturan, bukan suatu kesepakatan, melainkan suatu keyakinan yang harus kalian lakukan. Silakan keyakinan apa yang Anda inginkan dari kelas ini tulis, kemudian kalian tempelkan di depan. Paham ya? Satu orang saya kasih 2. Oke, saya minta perwakilan dari temannya kalian untuk membagikan ini. Silakan. Bantu saya untuk membagikan ini. Paham ya? Pokoknya satu orang kasih itu 2. Ini kalau butuh ada yang warna pink nggak apa-apa. Satu ngambil pink, satu ngambil warna itu nggak ada masalah ya. Yang warna pink. Tidak, 2 aja. Tapi warna-warni satunya itu pakai yang warna pink. Kurang. Nah, yang ini, yang satunya yang apa namanya? Sikap positifnya monggo pakai yang warna biru, yang satunya pakai warna itu ya. Ya. Dan apa namanya kan ada 2 ya, ada 2 warna ya. Silakan diambil, yang satunya nanti ditaruh di sebelah kanan, yang satunya taruh yang sebelah kiri. Monggo silakan ditulis, kemudian tempelnya di sini. Paham ya? Iya, boleh pakai itu yang satunya pakai yang warna biru. Iya, boleh. Tulis ke
keyakinan kelas. Monggo terserah bebas. Keyakinan itu contohnya gini. Saya menginginkan teman-teman saya kompak Pak. Tidak ada yang terlambat. Monggo silakan kasih nama di atasnya, kemudian tulis. Kasih gambar di bawahnya, terserah. Yang sudah bisa langsung ditempelkan. Sudah? Ya, silakan. Apa? Ya. Boleh, terserah. Yang penting saya sudah tahu namanya. Dan kamu menginginkan kelasmu seperti apa? Ya, silakan nggak apa-apa. Hah? Menginginkan kondisi kelas yang kondusif gitu, ya. Ambil ya jadi anak-anak boleh mun dengan panggilan silakan nggak apa-apa. Kalau yang sudah bisa langsung ditempelkan. Pasti kalian menginginkan sesuatu yang apa sih yang saya harapin dari kelas ini kan gitu ya. Silakan tulis di situ. Nah, harapan itu nanti harus kalian jadikan suatu keyakinan agar bisa harapan itu tercapai. Gitu ya. Ya Pak. Dan sudah? Apa? Ayo bukan. Tempelin ke sini. Ini yang positif sebelah sini. Oke. Tidak apa-apa, boleh. Yang negatif itu menginginkan supaya tidak. Ayo silakan yang lain. Ayo kubur. Kurang satu Pak. Satu aja. Tidak, kalau yang sudah. Iki Pak. Iki napa? Kenapa? Ini kak sudah dari kelas 10 ke gaji Pak. Thinking sih Pak. Thinking Pak. Kalau di tengah nggak apa-apa. Kalau di sini nggak apa-apa. Kalau sana nggak apa-apa. Kalau di sini iya. Iya, nggak apa-apa.
punyanya Ulil. Taruh sana. Ya, taruh di bawah. Salah, jangan salah. Taruh di bawahnya. Udah semua? Belum, Pak. Ayo, taruh aja di sana. Saya minta satu orang atau dari cewek satu, dari cowok satu ya. Bacakan punyamu sendiri. Oke? Dibaca punyanya sendiri. Ayo Yun, coba Yun, maju Yun. Coba lah. Ayo silakan baca. Enggak ada apa. Ayolah di sini. Dia baca punyanya yang lain, punyanya yang lainnya boleh, punya kamu sendiri enggak apa-apa. Ayo sini. Ayo. Ayo cepat. Ayo oke. Ayo. Ayo. Jangan baca. Sebut nama, Enggak usah sebut nama, Ayo. Ada di sini, ada di sana. Kamu sebutin ya. Bukan dia ya. Masuk dibaca. Masuk dibaca. Iya. Kamu boleh minum boleh. Oh ini Pak. Dan saya akan dari kelas MPN, semoga terus menjadi kelas yang ramah dan bagus. Oke. Terus yang satunya. Saya ingin ada siswa yang terlambat atau siswa yang bolos. Oke. Kasih tepuk tangan. Ayo, satunya. Perwakilan dari cewek. Amel, cuma baca aja. Terserah, baca punyamu sendiri atau punyanya temannya. Enggak apa-apa. Udah langsung baca aja. Aman. Oke, silakan maju. Nah. Adep ke sini. Ayo nak boy. Iya baca. Ya terus. Ini dia. Saya menginginkan kelas yang kondusif. Saya ingin siswa TKJ disiplin. Kasih tepuk tangan buat semakin hasilnya ini terus. Oke ya. Kali ini